Shalom Jemaat GBI Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, sukacita Tuhan, rahmat-Nya selalu baru buat kita, amin. Saat ini kita mau persiapkan hati kita untuk lebih lagi datang menyembah Dia. Mari saja kita tundukkan kepala, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk rahmat-Mu yang selalu baru Kau berikan buat kami ya Bapa. Kebaikan-Mu, Kau sudah berikan kami kesehatan, perlindungan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami mau berikan hati kami yang terbaik untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami yakin Kau hadir memenuhi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu
Ya ralabasya karalabaya ralabasiki ya ralabaya. Sebab namamu besar, sebab namamu besar, kerajaanmu ajaib ya Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Nyatakan sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Engkau tiada seperti Engkau, Yesus. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Sungguh kami bersuka cita sebab hidup kami dipelihara oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami mau memuji memuliakan namamu. Mari jemaat Tuhan yang di rumah, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebab kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita bertepuk tangan dan menari bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan
Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan. Yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dan sekarang kita mau berikan hidup kita untuk kemuliaan namanya, amin. Saat ini kita persiapkan hati kita lebih lagi. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di
Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat segala berkat-Mu Tuhan yang selalu baru setiap hari untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa Tuhan, kami mau menopang negara kami Tuhan. Biarlah kami memberkati Indonesia Tuhan. Dari utara ke selatan, timur ke barat Tuhan, biarlah berkat-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas Indonesia. Kau juga memberkati setiap pemerintahan yang ada, dari yang paling rendah hingga yang tertinggi Tuhan. Kau memberkati setiap pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan. Biarlah takut akan Engkau turun atas bagi mereka Tuhan. Kami berdoa juga untuk provinsi kami Tuhan, Provinsi Banten Tuhan, dan kota kami Tuhan, kota Cilegon Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kota kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu ada Tuhan. Biar berkat-Mu Tuhan selalu mengalir di kota ini Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan. Bapak, kami mau berdoa juga untuk gereja kami Tuhan. Kau memberkati setiap gembala sidang kami Tuhan, wakil gembala sidang kami Tuhan. Beserta full timer Tuhan dan pengerja Tuhan. Biarlah mereka bisa satu visi, satu misi Tuhan. Membawa gereja-Mu Tuhan di dalam takut akan Engkau Tuhan, di dalam visi misi-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Meskipun sampai hari ini kami masih beribadah di rumah Tuhan, tapi kami mau mengucap syukur Tuhan bahwa berkat-Mu gak pernah habis buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk yang mau menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Kau memberkati Tuhan, Kau memberi hati-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan bisa menjadi rema untuk anak-anak-Mu Tuhan yang di rumah yang sedang beribadah Tuhan. Kau memberkati juga setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan selalu turun di setiap rumah-rumah-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa juga, kami mengucap syukur Tuhan buat pandemi COVID-19 Tuhan. Cukup panjang masa yang kami jalani Tuhan, tapi kami mau bersyukur Tuhan sampai hari ini kami ada, sampai hari ini kami masih sehat Tuhan. Itu semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa doa ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dalam ibadah online pada minggu ini di bulan November, dan kita bersyukur pada Tuhan semua karena anugerahnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk beribadah, sekalipun mungkin masih beberapa dari kita masih ibadah online, dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, menjamah dan melawat kita pada hari ini. Nah, pada hari ini saya ingin membahas tentang sebuah tema, yaitu tentang kesuksesan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara, Engkau mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu dan kata-kata yang sederhana. Dan percaya kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dibawa kembali kepada rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bagimu segala hormat, pujian dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa saya membahas tema tentang kesuksesan. Ini adalah sebuah tema yang sangat menarik, dan setiap orang pasti dalam hidupnya ketika ingin ditanya, pasti dia ingin sukses. Kalau dia menikah, dia pasti ingin menikahnya sukses. Kalau dia sekolah, dia ingin sekolahnya sukses. Kalau dia berusaha, ya punya pekerjaan, ya pasti kalau ditanya pasti dia ingin sukses, selalu sukses. Apapun dalam kehidupan kita pasti kita ingin mengalami sebuah kesuksesan. Nah, masalahnya pengertian atau pemaknaan tentang kesuksesan ini hari-hari ini begitu bias, dan seringkali kesuksesan itu hanya diartikan dengan sesuatu hal bersifat materi. Bapak Ibu tahukah bahwa hari-hari ini di tengah-tengah masa pandemi, kita seringkali disuguhkan dengan berita-berita, disuguhkan dengan acara-acara di YouTube, di mana yang saya melihat dan memperhatikan hari-hari ini
mereka menampilkan tentang sebuah kesuksesan. Tidak ada yang salah dengan sebuah kesuksesan, tapi yang menjadi sebuah hal yang paling penting kita soroti adalah apa sih makna kesuksesan tersebut di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, hari-hari ini dunia keliru memberikan sebuah arti dari sebuah kesuksesan tersebut. Sebagai contoh bahwa hari-hari ini kesuksesan itu dunia selalu ukur dengan harta. Ya, hari-hari ini banyak orang memamerkan rekeningnya. Ya, rekeningnya yang mungkin jumlahnya miliaran atau mungkin triliunan. Ya, dipamerkan di media sosial dan berkata, ya rekening saya sekian, rekening kamu berapa banyak uangnya. Dan orang begitu melihat tersebut jadi merasa, ada yang merasa iri, ada yang merasa sedih, ya macam-macam respon orang. Ya, ada juga yang memamerkan kesuksesan mereka dengan rumah yang mewah, ya, rumah yang bergedong gitu ya, rumah besar. Dalam rumah tersebut ada lift, ada kolam renang, ada lapangan golf, ada lapangan pesawat, ya mungkin semua, ada lapangan bola lengkap, ya dengan alat-alat yang mewah. Rumah tersebut diisi dengan hal-hal yang mewah, ya di situ di syuting, difilmkan, dimasukin dalam YouTube dan orang bisa melihat, ya menonton kesuksesan tersebut. Ada juga yang memamerkan kesuksesan mereka dengan mobil-mobil supercar, mobil-mobil apalagi mobil-mobil mewah, mobil-mobil berharga miliaran, ya puluhan miliar, ratusan miliar, ya mereka memamerkan hal-hal yang demikian. Atau jabatan, ya ketika mereka menjadi orang yang pada posisi puncak dalam sebuah perusahaan, CEO sebuah perusahaan, ya terus apalagi mereka memamerkan bahwa mereka sekarang duduk di kursi yang basah, ya sebagai orang penting dalam sebuah perusahaan, dalam pemerintahan dan sebagainya dan sebagainya. Pernikahan juga demikian, ya ketika pernikahan mereka bisa di-syuting, mereka dibawa dalam sebuah acara televisi, ya pernikahan yang begitu mewah, yang begitu epic kata orang begitu kan, yang begitu viral gitu ya, begitu tidak terlupakan, dengan desain baju yang bagus, ya suasana yang begitu mewah. Nah, ini hal-hal yang diberitakan di dunia hari-hari ini. Nah, tanpa kita sadari, kebanyakan anak Tuhan mereka akhirnya ingin menjadi demikian. Ya, tidak ada yang salah dengan hal yang demikian, dengan kesuksesan tersebut. Bapak Ibu, saya disclaimer dulu nih. Saya tidak anti dengan demikian. Saya tidak anti dengan namanya harta, rumah mewah, ya sesuatu hal yang luar biasa. Saya nggak anti. Tapi hari-hari ini orang hanya memamerkan hal yang demikian, sehingga tanpa disadari akhirnya tujuan hidup kita hanya mengejar hal-hal yang demikian. Ya. Kemewahan, kekayaan, jabatan, hal-hal yang super duper yang ada di dunia ini. Tanpa kita mengerti sebenarnya sukses itu apa sih? Ya. Apakah kita hanya mengategorikan bahwa anak Tuhan yang sukses itu kalau mereka memiliki hal-hal yang demikian? Terus bagaimana dengan mereka yang belum? Atau mungkin tidak seperti mereka? Apakah hidup mereka tidak sukses? Ini kan sebuah pertanyaan besar yang perlu kita gali dalam-dalam, kita perlu pertanyakan juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya tidak mau kita pada akhirnya menjadi keliru tentang kesuksesan, dan akhirnya kita menjadi orang yang menderita, orang yang sedih, orang yang tidak bisa berbahagia, karena kita belum sampai pada level tersebut. Dan kita merasa orang yang gagal, orang yang tidak hidup seperti mereka, kita merasa gagal, kita merasa bahwa Tuhan tidak punya sesuatu dalam kehidupan kita, dan kita berkata, kenapa Tuhan tidak menjadikan saya seperti mereka? Mungkin kita bertanya seperti itu. Nah, kita harus mengerti, kita harus melihat dari kacamata firman Tuhan. Nah, orang dunia selalu menawarkan hal-hal demikian, mengejar kesuksesan kepada hal-hal yang demikian tersebut. Nah, tapi ada sebuah contoh di Alkitab. Seorang raja yang terkenal, raja yang besar, memiliki sebuah kesuksesan yang luar biasa. Tapi apa yang dia katakan dari kesuksesan yang dia kejar selama ini, yang mungkin dunia juga kejar hari-hari ini. Kita buka dalam Pengkhotbah 2, ayat 1 sampai ayat 11. Ini adalah Salomo, anak Daud, seorang raja yang luar biasa, raja yang sangat kaya, memiliki segalanya waktu itu. Dikatakan demikian, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan
nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh. Dan mengenai kegirangan apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan. Sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit. Selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Mendirikan bagiku rumah-rumah. Menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman. Dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba. Melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas. Harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu. Dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Dan usaha menjaring angin memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Perhatikan Bapak Ibu, Salomo, orang yang sangat sukses. Menurut kacamata dunia, dia sangat sukses. Dia punya segalanya. Dia punya rumah yang banyak, yang mewah. Dia punya kebun-kebun anggur. Dia punya tanaman-tanaman. Dia memiliki semuanya. Dia punya wanita-wanita yang cantik. Mungkin pria-pria hari-hari ini punya cita-cita, kalau menikah aku ingin memiliki pacar yang cantik. Seorang foto model mungkin bilang gitu kan. Ya, seorang yang wah luar biasa. Ya, dia punya puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Dia punya itu semua. Dia punya kambing domba paling banyak. Dia punya segala hal yang diingini oleh setiap manusia pada waktu itu. Dan mungkin juga hari ini. Bukankah itu yang dikejar oleh dunia? Bukankah itu yang diingini oleh setiap manusia yang hidup di dunia pada hari-hari ini? Mengejar semua harta, kekayaan, kepuasan, kemewahan. Ya apalagi semua hal-hal yang bersifat materi. Dan mereka berpikir kalau mereka sudah mendapatkan itu semua, itulah sebuah kesuksesan. Tapi Bapak Ibu saya mau kasih tahu pada hari ini bahwa Salomo dalam segala kekayaan kesuksesannya yang luar biasa, dia berkata dalam ayat yang ke-11 bahwa semua itu sia-sia. Tidak ada artinya segala sesuatu yang dia lakukan ya di bawah matahari selama dia hidup. Semuanya sia-sia. Artinya bahwa kesuksesan, ukuran kesuksesan tidak diukur dari harta, dari kekayaan, dari apa yang kita miliki selama ini. Firman Allah jelas mengajarkan kita kepada kita pada hari ini tentang apa yang kita baca dalam kitab Pengkhotbah tadi Bapak Ibu. Salomo mengerti tentang makna kehidupan, tentang kesuksesan. Tapi dia katakan itu semua sia-sia, tidak ada artinya. Ya. Dalam Injil Lukas 12, Bapak Ibu nanti baca di rumah, itu berbicara tentang seorang yang kaya mengumpulkan hartanya, dia memperlebar lumbung-lumbungnya, dan dia berkata, aku akan bekerja keras, aku memperlebar lumbung-lumbungku, aku ingin menambah harta kekayaanku, aku ingin mendapatkan semuanya. Ya, memang dia berhasil di sana, dia dapatkan itu semua. Hartanya semakin banyak, dia bekerja keras, dia semakin banyak. Tapi Tuhan katakan pada hari ini ketika jiwamu diambil, untuk siapa harta itu? Ya, untuk siapa? Apa yang dia bisa dapatkan? Tidak ada. Ya. Bahkan dalam Lukas 12 selanjutnya dikatakan, di situ dikatakan tentang berbicara jangan khawatir. Perhatikan dalam Lukas 12 ayat 13, Yesus sedang mengajar kepada murid-muridnya tentang ketamakan, tentang berbagi warisan, dan dia ambil sebuah contoh orang kaya yang menimbun hartanya. Dan di dalam ayat selanjutnya, dalam ayat yang ke-22 kalau tidak salah, di situ dikatakan bahwa Yesus sedang mengajar kepada murid-murid untuk tidak khawatir tentang kehidupanmu. Artinya begini, kita jangan
Mau dipusingkan dengan apa yang dunia tawarkan hari-hari tentang kekayaan, tentang kesuksesan, tentang kemewahan. Karena yang paling penting kamu bisa makan, hidup cukup, itu yang paling penting. Ya. Semua itu kata firman Tuhan dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Berbicara tentang kesuksesan dalam materi, itu dicari oleh semua bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, oleh sebab itu, dari sini saya memahami, sekalipun dunia hari-hari memamerkan tentang kesuksesan adalah ukurannya materi, tapi saya memahami di sini bahwa kesuksesan bukan berbicara soal kekayaan ataupun materi yang kita punya, rumah yang kita miliki, ataupun harta yang kita punya. Kalau memang itu sebuah kesuksesan, karena berbicara kesuksesan adalah sebuah kebahagiaan, sebuah kepuasan. Kalau memang itu adalah sebuah kepuasan setiap manusia, kesuksesan itu adalah ukurannya harta, kekayaan, dan itu sebuah kepuasan, maka saya percaya tidak mungkin namanya seperti kita kenal lah orang yang terkaya nomor 1 di dunia, tidak mungkin dia bercerai. Padahal hartanya begitu banyak, ribuan triliun, ya. Pemilik Amazon, ya, akhirnya dia bercerai juga. Kalau memang itu sebuah kesuksesan, kenapa mereka akhirnya memilih untuk berpisah? Dari sini saya melihat bahwa bukan itu sebuah kesuksesan, ya, bukan itu merupakan sebuah pencapaian yang harus dikejar oleh setiap manusia. Kalau memang sebuah kesuksesan diukur dengan kekayaan, ketenaran, jabatan, mana mungkin? Artis Korea yang sudah terkenal, yang kita tahu, sebutkan banyak sekali artis Korea yang punya harta yang banyak, ketenaran, ya, artis-artis Hollywood, mereka mati sia-sia, bunuh diri. Mereka pikir itulah kesuksesan, ketenaran, punya nama. Kalau memang itu merupakan sebuah pencapaian akhir, kalau memang itu menjadi sebuah kesuksesan semua manusia, harusnya dia tidak mengakhiri hidupnya dengan tragis. Alkitab katakan dalam Kolose 3, inilah yang kita mau pelajari. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Seperti yang saya bilang tadi, dunia sedang menawarkan sebuah kesuksesan yang bersifat hal-hal, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Itu yang ditawarkan oleh dunia. Kesuksesan yang demikian yang hanya bersifat materi. Sementara Alkitab katakan, cari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya mengatakan hal ini bukan berarti Bapak Ibu tidak perlu bekerja, tidak perlu berusaha, tidak perlu menambahkan sesuatu dalam kehidupanmu, dalam materi. Bukan itu yang saya maksud. Tapi yang ingin saya beritahu kepada kita semua pada hari ini, bahwa ukuran kesuksesan tidak selalu diukur dengan hal-hal yang sifatnya materi, kekayaan. Karena hari-hari ini orang tuh hanya membahas hal-hal yang demikian. Oh, kamu punya rumah mewah, baru kamu dikatakan sukses. Kamu punya rekening yang banyak, baru kamu dikatakan sukses. Hal-hal demikian yang menjadi tolak ukur, sehingga akhirnya apa? Manusia lupa kepada kesuksesan yang sesungguhnya apa sih? Mereka berlomba-lomba, mereka menghabiskan banyak energi, mereka menghabiskan banyak waktu hanya untuk mengejar hal-hal yang bersifat duniawi. Sementara Alkitab mengingatkan kita, jangan kita menjadi duniawi. Bukan berarti kita tidak melakukan hal-hal yang bersifat duniawi, tapi kita jadi mengejar tujuan hidup kita, motivasi hidup kita hanya kepada hal-hal yang duniawi. Kita lupa kepada hal-hal yang surgawi. Kita harus mengerti, kita harus tahu bahwa Allah punya rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Bukan hanya ukuran kesuksesan
berbicara harta, kekayaan, ketenaran, atau nama baik. Karena bagi saya secara pribadi, yang paling penting, kita kaya di hadapan Tuhan. Amin. Mungkin manusia bilang, kamu gak punya apa-apa. Kamu tidak punya rumah mewah, kamu tidak punya mobil yang keren seperti saya. Mungkin orang bilang begitu. Kamu tidak punya pekerjaan yang hebat seperti saya. Mungkin kita dibilang seperti itu. Kita sedang berusaha, kita mau bekerja. Yang penting kita mau bekerja, kita mau melakukan untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi itu tidak selalu menjadi sebuah tolak ukur. Bagi saya yang paling penting, kita adalah kaya di hadapan Tuhan. Karena apa artinya kita kaya, tanda kutip, punya segalanya, tapi di hadapan Tuhan kita miskin. Ada sebuah perbandingan ya dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3. Dan Wahyu 2 ayat 9, itu jemaat yang di Smyrna. Tuhan bilang begini kepada mereka, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Tapi Tuhan bilang apa? Namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Tapi ada orang yang menganggap dirinya kaya. Jemaat Laodikia dalam Wahyu 3. Ya, nanti Bapak Ibu sudah baca Wahyu 3 ayat 17-18 dikatakan begini. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Oh, luar biasa ini. Tidak kekurangan apa-apa, Bapak Ibu. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Oh, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melupas matamu supaya engkau dapat melihat. Yang paling penting, kita kaya di hadapan Tuhan. Saya berdoa bagi orang-orang yang kaya secara materi, biarlah engkau juga kaya di hadapan Tuhan. Amin. Bagi kita yang mungkin secara materi mungkin masih kurang, saya berdoa engkau diperkaya dalam segala hal. Amin. Bukan hanya dalam hartamu diperkaya, tapi kehidupanmu juga diperkaya. Amin. Nah, oleh sebab itu, kesuksesan sesungguhnya seperti apa di dalam Kristus. Ini yang saya dapatkan, yang saya pelajari dalam Filipi 3 ayat 10-14. Inilah firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus berkata, dia nggak bilang begini, yang ku kehendaki supaya aku menjadi orang kaya. Dia nggak berkata yang ku kehendaki adalah rumah yang mewah. Dia nggak berkata yang ku kehendaki adalah supaya aku terkenal. Tapi dia berkata yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kesuksesan adalah ketika kita hari-hari ini semakin mengenal pribadi Yesus, di mana pengenalan kita akan pribadi Yesus itu membawa karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Itulah sebuah kesuksesan. Apa artinya harta yang berlimpah-limpah tanpa pengenalan kepada Kristus? Apa artinya sebuah kemewahan? Apa artinya sebuah ketenaran atau nama yang dikenal oleh semua orang tanpa adanya sebuah proses pembentukan karakter yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus? Bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita yang ada di tempat ini, Tuhan memanggil kita untuk sukses di mana hidup kita semakin hari semakin mengenal pribadinya, dan hidup kita semakin diubah menjadi serupa dengan Kristus. Amin.
Ini yang menjadi tantangan kita. Ini yang harus kita kejar, sama seperti Rasul Paulus katakan, aku berlari-lari, aku mengejarnya. Seolah aku ingin menangkapnya. Mungkin aku belum mendapat, tapi aku terus berlari pada panggilan surgawi. Dia nggak menyerah. Dia mau mengalami Tuhan setiap hari. Di tengah-tengah masa pandemi ini, mungkin ibadah kita masih ibadah online. Apa yang kita alami? Apakah kita semakin ingin mengejar Tuhan, mengenal Dia? Apakah kita mau semakin hari hidup kita itu semakin dibentuk, diproses, karakter kita menjadi sama seperti Kristus? Suami-suami, kesuksesan adalah ketika kita mau mengalami sebuah proses pendewasaan, melewati masalah, melewati tantangan hidup. Kita mengalami sebuah proses pendewasaan di mana hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Istri-istri juga demikian. Apakah hari-hari ini kita mau mengalami sebuah proses pendewasaan di mana hidup kita semakin serupa dengan Kristus, karakter kita? Itulah sebuah kesuksesan. Bukan berbicara hanya soal materi, bukan hanya berbicara soal kemewahan ataupun tawaran-tawaran duniawi. Tapi Tuhan mau karakter kita semakin hari semakin disempurnakan. Hidup kita semakin hari semakin serupa, segambar dengan Kristus. Karena memang untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi serupa, segambar dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kita hidup mengikuti kehendak Tuhan. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 36 dikatakan, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Artinya begini, ketika Daud hidup, kenapa dikatakan sukses? Karena dia hidup melakukan kehendak Allah pada zamannya. Artinya begini, Daud hidup mengikuti rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Kesuksesan kita adalah ketika kita mau hidup mengikuti kehendak Allah, mengikuti rancangan Tuhan, mengikuti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita hidup bukan suka-suka kita lagi. Kita hidup bukan mau-mau kita lagi, tapi kita hidup mengikuti apa yang Tuhan mau, rancangan Tuhan, apa yang kita rindukan terjadi, itulah yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Itulah sebuah kesuksesan. Karena Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam tujuan ilahi. Apa artinya kekayaan kita? Seperti Alkitab katakan, kalau pada akhirnya jiwa kita hilang, jiwa kita binasa, apa artinya kekayaan tersebut? Tapi Tuhan mau di tengah kekayaan, di tengah harta benda yang mungkin Tuhan percayakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, saudara tetap hidup dalam rencana dan rancangan Tuhan. Amin. Apapun keberadaanmu hari-hari ini, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap hidup dalam rancangan Tuhan. Memang gak enak Bapak Ibu, untuk hidup dalam rancangan Tuhan itu gak enak. Kadang-kadang kita harus menunggu, kadang kita harus bersabar. Sama seperti Yusuf, sama seperti Daud, sama seperti siapapun tokoh-tokoh di Alkitab. Mereka harus bersabar, mereka harus terus berjalan. Kadang mereka udah mau menyerah, kadang mereka sudah mau berhenti. Tapi mereka tetap melakukan apa yang Tuhan mau hari-hari ini. Di tengah-tengah masa pandemi, jangan kita berhenti. Tapi tetap kerjakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, kerjakan hari-hari ini. Itulah sebuah kesuksesan ketika tetap hidup dalam rancangan Tuhan, dalam keinginan dan kehendak Tuhan. Bukan hidup seperti yang dunia tawarkan, tapi hidup seperti apa yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu. Itulah arti sebuah kesuksesan. Dan yang terakhir, kesuksesan adalah ketika kita hidup ingin menjadi seperti yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Artinya apa, Bapak Ibu? Banyak orang hidupnya ingin menjadi seperti orang lain. Ya. Ingin menjadi seperti orang lain. Jujur, saya juga dulu seperti itu. Ketika saya menjadi hamba Tuhan, sepenuh waktu jadi khotbah, berdiri mimbar. Ya, ketika saya melihat ada pendeta-pendeta dari luar negeri, pendeta-pendeta yang hebat-hebat lah, yang jemaatnya ribuan lah, puluhan ribu. Ya, ketika mereka berkhotbah,
mengangkat tangan, orang pada tumpang tangan, orang pada tumbang, ya dia mendoakan, wah banyak yang sembuh, wah pokoknya mukjizat segala macam. Pikiran saya, saya juga pengen seperti dia. Saya pengen seperti Benny Hinn, mungkin kita bilang begitu kan. Saya pengen seperti pendeta A, pendeta B. Wah, kita pengen seperti mereka. Tanpa disadari kita akhirnya menjadi stres. Saya sering lihat mereka pendeta-pendeta yang ingin mencontoh pendeta-pendeta hebat. Jadinya lucu Bapak Ibu. Nggak semua orang dipanggil untuk menjadi seperti Benny Hinn. Ya. Tuhan punya rancangannya masing-masing atas setiap kita gereja Tuhan, atas setiap kita hamba-hamba Tuhan, atas setiap kita anak-anak Tuhan. Nggak semua orang dipanggil jadi dosen, nggak semua orang dipanggil jadi guru, nggak semua orang dipanggil untuk melakukan mujizat. Nggak semua orang diberikan karunia mujizat, nggak semua orang. Karena semuanya berbeda-beda karunia yang diberikan Tuhan kepada setiap kita masing-masing. Tapi karunia tersebut dipakai untuk memperlengkapi, mendewasakan setiap umat Tuhan. Jangan ingin menjadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Tuhan tidak menciptakan saya atau menciptakan Bona itu ada 2 atau 3 orang, enggak. Tapi saya itu 1 orang. Unik, punya kemampuan yang unik, punya karunia yang unik, dan Tuhan sudah tanamkan hal-hal yang unik kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Nah, temukan hal yang unik tersebut, kembangkan, kerjakan, lakukan, maka saya percaya disitulah sebuah kepuasan dan kesuksesan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Artinya jangan ingin menjadi seperti orang lain, tapi be yourself in Christ, di mana Allah yang akan membawa engkau kepada level yang maksimal. Itulah sebuah kesuksesan. Hari ini saya berdoa biar membuka pemikiran kita, mencerahkan hati kita, mencerahkan kerohanian kita. Bahwa selama ini kalau kita mungkin seringkali tertipu dengan apa yang dunia tawarkan, seolah-olah kesuksesan itu seperti ini. Tapi Alkitab mengajarkan hal yang berbeda. Saya mengatakan ini bukan saya anti dengan kekayaan, bukan saya anti dengan orang kaya, tidak Bapak Ibu. Tapi saya ingin mengarahkan kita semua bahwa kesuksesan tidak selalu diukur ya dengan hal-hal yang namanya bersifat materi semata, tidak Bapak Ibu. Tidak diukur oleh hal-hal yang demikian. Tapi kesuksesan adalah ketika kita mau hidup ya dibentuk pendewasaan, diproses seperti yang Tuhan mau sehingga kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi seperti Kristus ya. Yang kedua, ketika kita menghidupi, kita hidup dalam kehendak Allah, kita hidup dalam rancangan Tuhan. Yang sama seperti Daud melakukan kehendak Allah pada zaman yang terakhir, ketika kita hidup tidak menjadi seperti orang lain, tapi menjadi seperti diri kita sendiri dalam Kristus. Dan kita maksimal di sana. Karena kalau kita hidup seperti orang lain, hidup kita akan menderita. Bayangkan saudara, saya disuruh, misalnya saya disuruh menjadi seperti Pak Philip. Nggak mungkin bisa, karena setiap kita berbeda-beda. Ya. Saudara menuntut saya harus seperti si pendeta A, pendeta B, pendeta C, nggak bisa. Saya punya karunia masing-masing, saya punya kemampuannya, saya punya keunikan yang Allah sudah berikan dalam kehidupan saya. Setiap kita juga sama. Mari kita menjadi seperti diri kita dalam Kristus yang Tuhan sudah rancangkan, gambarkan, ya, yang Tuhan sudah rencanakan untuk kita. Ya. Makanya kita sebagai orang tua jangan maksa anak kita, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi enggak. Tapi serahkan pada Tuhan. Jadilah seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan anak-anak kita. Amin. Jadilah seperti yang Allah inginkan ya kepada keluarga kita, kepada bisnis kita, kepada pekerjaan kita, kepada pelayanan kita. Jadilah demikian. Amin. Biar firman Tuhan ini bisa merefresh kita kembali tentang kesuksesan tersebut. Amin. Itu firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat siang hari ini. Hamba tahu hamba terbatas dalam menyampaikan ini, tapi Roh-Mu tidak terbatas yang sanggup memberikan hikmat, pengertian, mengubah paradigma kami, mengubah
arah berpikir kami hari-hari ini bukan kepada dunia ini, tapi arah berpikir kami kepada kerajaan Allah, kepada kehendak Allah, kerinduan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Aku berdoa biar setiap kami memiliki pengertian yang benar tentang kesuksesan di dalam Kristus. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu, apapun keadaan mereka, apapun yang sedang mereka gumulkan, Tuhan Engkau campur tangan, Engkau menolong kehidupan mereka. Kalau ada mereka yang sakit, kami percaya biru Yesus menyembuhkan mereka. Terima kasih buat hari ini Bapa, kami mengakhiri ibadah kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, yang cinta kasih dari anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.